warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Isya rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan ya berupa hidayah, taufik sehingga kita mau dan mampu ya untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya salat Isya secara berjamaah yang ini kalau kita melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala maka seakan-akan kita telah mengerjakan mendapatkan pahala salat lail setengah malam ya. Kalau salat subuh berjamaah itu seperti sholat lail semalam suntuk. Dari sholat isya'nya secara berjamaah seperti sholat lail setengahnya. Baik. Kemudian juga alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang dengan nikmatnya sempurnalah setiap kebaikan. Kita pada malam hari ini memasuki malam tanggal 1 ya, bulan Dzulhijjah ya. Artinya besok pagi itu tanggal 1 ini malamnya ya. Jadi kalau hitungan kalender dengan komariah bulan itu mulai terbenam matahari tadi ini sudah terhitung tanggal 1 ya. Ini sebagaimana ru'yatul hilal yang dilakukan oleh penguasa kita, pemerintah setempat ya, yang mana kemarin setelah diru'yah tidak kelihatan ya, akhirnya dengan cara ikmal yaitu menyempurnakan bilangan bulan sebelumnya yaitu Dzulqa'dah ya menjadi 30. Kemudian besok itu atau hari ini mulai tadi pada maghrib atau ketika terbenam matahari maka sudah mulai tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Maka sekali lagi saya mengingatkan khususnya ini yang paling utama yaitu yang ingin berkorban ya, yang ingin berkorban ada syariat untuk menahan diri dari memotong kuku ataupun rambut dalam lafaz lain yaitu basyarihi, yaitu kulit. Walaupun ada yang mengatakan bahwasanya makna basyar ini adalah kuku yaitu alfar ya. Wallahu alam, tapi yang jelas sesuai lafaz zahir hadis ya, maka untuk kehati-hatian maupun kulit kita itu jangan sampai kita ambil ya dengan sengaja tanpa ada satu hal yang kita darurat untuk melakukannya ya, karena ini hukum asal larangan ini adalah haram dan ini berkaitan dengan ibadah
kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah." Ya, apabila engkau sudah melihat hilal bulan Dzulhijjah, artinya sudah memasuki tanggal 1 bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang di antara kalian itu ingin menyembelih hewan kurban nanti di tanggal 10, dimulai tanggal 10, kemudian juga 11, 12 dan 13, 3 hari-hari tasyrik, ya, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaknya dia menahan diri dari mengambil rambut maupun kuku-kukunya. Dalam riwayat lain basyarihi, yaitu kulitnya, ya. Kemudian ada tambahan lagi hatta yuhdhiya, sampai dia menyembelih hewan sembelihannya, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya bagi yang ingin untuk berkorban, ya, menginginkan untuk berkorban, maka dia hendaknya mulai tanggal 1, masuk tanggal 1 itu dia sudah tidak mengambil bagian rambut dari tubuhnya. Rambut di sini ini mencakup semuanya, ya, mencakup semuanya, baik itu rambut kepala ataupun kumisnya ataupun rambut yang ada di hidungnya. Di dalam hidung kan ada rambutnya itu, ya. Tapi kalau jika upil rapopo, ya, jika upil rapopo, upil itu rambut, ya. Kemudian jenggotnya, apalagi jenggot, tidak usah kurban saja, cabut jenggot itu hukumnya haram, ya. Yang dibolehkan itu merapikan kumis, ya. Kemudian rambut-rambut seperti rambut kemaluan, ya, yang dianjurkan kita untuk memotongnya, mencukurnya, ya. Ini juga nggak boleh, ya. Hatta rambut di kaki ini juga nggak boleh. Pokoknya semua bentuk rambut, karena ini bentuknya lafadznya umum, ya. Kemudian juga baik itu mencukurnya ataupun dicabut, ya, ataupun dikerok, ya. Intinya makna mengambil, ya, dalam riwayat lain ya'khud, ya, mengambil, ya, ini masuk dari semua jenis bagaimana cara dia mengambil rambut tersebut, ya, mau dicabut, mau dicukur, ya, atau apapun namanya. Kalau itu mengambil rambutnya, bagian dari tubuhnya bagi yang ingin berkorban, maka itu tidak diperbolehkan. Termasuk juga kuku, ya, termasuk juga kulit, ya. Menurut pendapat yang lebih hati-hati, termasuk juga kulitnya, ya, kecuali dalam kondisi darurat, ya, kecuali dalam kondisi darurat seperti dibutuhkan untuk pengobatan, ya, kukunya patah. Kalau dibiarkan untuk misalnya di kaki atau untuk aktivitas di tangan sakit, ya, kecuali kalau dicabut sekalian, maka ini tidak mengapa. Sebagaimana dalam kaidah ad-darurah tubihul mahdhurat, darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang asalnya dilarang, ya. Ini hukum bagi orang yang ingin berkorban. Dalam lafaz tersebut disebutkan man aroda, orang yang ingin, ya. Asalnya orang yang sudah niat untuk korban itu asalnya sudah masuk ke larangan ini. Tapi ternyata ada hadis yang lain dari riwayat Muslim yang sama, ya, riwayat Imam Muslim dengan lafaz man kana lahu dhibhun yadhbahu, barang siapa yang memiliki sembelihan yang akan dia sembelih,
Ya, ini mempertegas makna yang pertama tadi, bahwasanya maksud aroda ahadukum ini bukan hanya sekedar niat saja, tapi memang benar-benar sudah terrealisasi. Walaupun binatang itu terkadang belum terbeli. Ya, mungkin belinya nanti 5 hari kurang dari tanggal 10, tanggal 5-nya misalnya, atau tanggal 8-nya baru beli, atau tanggal 9-nya baru beli. Ya, tapi di awal dia sudah memang mempersiapkan dana khusus memang untuk ibadah kurban tersebut. Ya, makanya lafadznya man kana lahu dzibhun. Ya, barang siapa yang sudah memiliki binatang sembelihan yadbahu, yang akan dia sembelih. Ya, artinya dia niatnya memang sudah niat, benar-benar niat, dan sudah merealisasikan, walaupun terkadang dari satu sisi binatang tersebut belum ada, tapi uang yang sudah dipersiapkannya itu sudah pasti. Ya, sudah pasti. Maka ketika ini tetap dia terkena hukum. Tapi kalau hanya baru sekedar niat, belum punya uang, ya, misalnya duit sing diutangke yo mbuh disaur ora ngerti. Ya, cuman dia ngomong nek disaur sasi iki sadurunge kelewat kurban meh tak nggo kurban. Tapi kan belum pasti. Ya nek disaur, nek ora. Ya. Pemeneh nek ora tau ngutangke, wis ngarep-arep apa. Ya. Maka kalau hanya sekedar niat, maka ini tidak masuk di dalam kategori orang yang dilarang untuk mengambil rambut, kuku ataupun kulit dari tubuhnya. Ya, karena ini sesuatu hal yang belum pasti. Ya, belum pasti. Cuman dia berniat. Kalau seandainya dia sudah potong kuku dari mulai tanggal 1 atau tanggal 2-nya dia potong kuku, karena memang dia hanya sekedar kalau seandainya nanti dapat uang misalnya seperti itu. Qadarullah ternyata tanggal 5 dia dapat uang beneran. Ya, mungkin dikasih orang atau dapat keuntungan yang lebih dari jual belinya. Akhirnya dia belikan. Dari mulai sejak saat itu dia harus mencegah dirinya dari mengambil rambut, kuku ataupun kulit dari tubuhnya tersebut. Ya, jadi mulai sejak dia menetapkan untuk berkorban. Ya, tapi kalau sudah jauh-jauh hari, ya, seperti misalnya kita di Masjid Sabilillah ini sudah rapat, kemudian semuanya dari jamaah sebagiannya sudah daftar semuanya, ya, walaupun itu belum terbeli, ya, hewannya, maka sudah dikenai hukum ini. Ya, sudah dikenai hukum ini dan harus mencegah dirinya dari mengambil sesuatu dari tubuhnya tersebut seperti rambut, kuku dan kulit tadi. Ya, baik. Jadi ini untuk mengingatkan kepada kita, khususnya yang ingin berkorban tahun ini, jangan diambil dulu, menahan diri dulu. Makanya kemarin sudah saya ingatkan 2 hari sebelumnya itu di masjid ini untuk siap-siap kalau yang mau potong rambut, potong kumis, potong kuku, monggo. Ya. Jadi mulai hari ini sudah tidak diperbolehkan lagi. Jadi biarkan sudah panjang, nggak ada masalah. Ya, nanti setelah hewan sembelihan disembelih, baru potong rambut, ya, kumis, kuku dan lain sebagainya. Kalau sudah disembelih, hatta yuhdhiyah, sampai sembelihannya disembelih. Kalau disembelihnya hari tasyrik tanggal 11, ya berarti tanggal 10 tetap belum boleh. Kalau tanggal 12 berarti tanggal 10, 11 belum boleh. Ya, sampai dia benar-benar mengetahui binatang sembelihannya itu disembelih. Kalau disembelihnya terakhir, hari tasyrik terakhir tanggal 13-nya, maka dia harus menunggu sampai binatang sembelihannya disembelih. Dari sinilah hikmah kenapa
kurban itu disyariatkan di mana dia berada, dan disunahkan dia melihat hewan kurbannya. Asalnya seperti itu, karena ada kaitannya dengan aturan-aturan, ya, hukum yang berkaitan dengan sembelihan, ya. Salah satunya ini, kalau dia ditaruh di luar, kapan dia mengetahui? Ya kalau disembelih tanggal 10, kalau tanggal 11, ya kalau tanggal 11, kalau 12 atau 13. Makanya kalau ditaruh di luar untuk kehati-hatian, dan kalau kita memang tidak bisa memastikan kapan disembelihnya, maka habiskan dulu hari tasyrik. Ya, habiskan dulu hari tasyrik, ya. Nanti tanggal 14-nya baru potong rambut, kuku atau yang lainnya, ya. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita tentang masalah adab dan akhlak mulia yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kita sampai pada perkataan muallif, yaitu penulis di sini Syekh Abdul Wafa Ali bin Aqil rahimahullahu taala, wa idza sallama thumma hala bainahu wa baina man sallama alaihi syajaratun aw jidarun thumma iltaqaw 'adat sunnatu salam kadzalika kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhu. Dan apabila seorang mengucapkan salam, kemudian setelah itu terhalang antara dirinya dengan orang yang dia mengucapkan salam tersebut, yaitu sebuah pohon ataupun tembok, kemudian setelah terhalang tersebut bertemu kembali, ya, bertemu kembali, adat sunnatus salam, maka sunnah salam itu diulangi, artinya boleh dia salam lagi, ya. Karena demikianlah sahabat Nabi, ya, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu melakukannya, ya. Dan mereka radhiyallahu ta'ala anhum itu melakukan pastinya yang jelas di masa Nabi alaihi salatu wassalam masih hidup, dan nanti akan ada hadis-hadis yang berkenaan dengan ini. Baik, kemudian di sini dijelaskan, yakni idza sallama alaihi thumma hala bainahu wa baina man sallama alaihi jidarun aw syajaratun aw nahwu dzalika thumma iltaqa bihi marratan ukhra fa innahu yusallimu alaihi, yaitu apabila dia salam kepada seseorang, kemudian terhalang antara dirinya dengan orang yang dikasih salam tersebut, tembok ataupun pohon atau yang sejenisnya yang bisa menghalangi antara keduanya, kemudian bertemu kembali pada waktu yang lain, artinya waktu jeda waktu sebentar, ya. Misalnya setelah salam kemudian pisah antara dirinya dengan orang yang disalami tersebut sebuah tembok atau pohon terpisah, kemudian ketemu lagi di ujung, maka disunahkan untuk salam kembali, ya. Fa innahu yusallimu alaihi wa yadullu lidzalika hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu fi sahihain, yang menunjukkan akan hal ini sunnahnya mengulangi salam, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana jalisan fil masjid faja'a rajulun fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala sallallahu alaihi wasallam irji' fa shalli fa innaka lam tusalli thumma ja'a wa shalla thumma sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya agak panjang tentang
bab sholat, yaitu tentang musyi sholat, yaitu orang yang jelek sholatnya. Yaitu Nabi SAW pernah duduk di masjid, kemudian datanglah seorang laki-laki masuk, kemudian mengetahui Nabi SAW duduk di dalam masjid tersebut. Dia kemudian salam kepada Nabi SAW, maka kemudian dia menjauh dari Nabi untuk melaksanakan sholat. Ketika selesai sholat, ya, maka kemudian Nabi SAW mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli, kembali sholat karena kamu belum sholat. Artinya sholatnya nggak sah ternyata, maka diulangilah sholatnya, ya. Kemudian datang lagi ke Nabi, salam lagi. Demikian sampai 3 kali. Nabi terus mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli, kembali sholat karena kamu belum sholat, sholatmu belum sah, ya, sholatmu belum sah. Sampai 3 kali. Kemudian orang tersebut, ya Rasulullah, saya nggak bisa kecuali demikianlah sholatku, maka ajarilah aku, ya. Maka Rasulullah SAW mengajarinya, yang intinya di dalam hadis tersebut bahwasanya yang keliru dari orang tersebut yang menyebabkan sholatnya tidak sah itu adalah tidak tumakninah. Ini perlu diperhatikan, tidak tumakninah, ya. Jadi sholatnya kaya apa namanya, pitik nutuli pakan, ya. Nutuli pakan cepet banget, ya. Beras cacai 10 kaya nutuli pisan tok, ya. Mangkate gini, pitik nek makani pitik, ya. Beras cacai 10 kaya pisan tok, ya. Itulah sholat yang tidak sah. Ini Nabi SAW yang langsung menghukumi, yang syariat itu berasal dari beliau SAW, pengajaran sholatnya bagaimana, dan beliau berhak untuk menentukan bagaimana sholat sah atau tidaknya, ya. Maka ini perlu diperhatikan, ya. Dalam hadis yang lain, yaitu orang yang sholatnya cepat, ya, kayak apa namanya, ayam nutuli pakan gimau, disebut dengan wong nyolong sholat, ya, orang yang mencuri sholatnya, ya, yaitu orang yang tidak tumakninah, ya. Jadi ruku'e belum sempurna, dia sudah berdiri lagi, baru Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, ya. Jadi kayak orang kaget nih malah, ya. Maka ini tidak sah, ya. Maka ini harus hati-hati. Maka ini harus kita perhatikan. Jangan-jangan selama ini kita puluhan tahun sholat, tapi ternyata nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala karena sholat kita tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, apalagi yang itu berkaitan dengan rukun, ya, tidak kita kerjakan, maka ingat sholat kita bisa tidak sah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam hadis, walaupun hadis ini masih diperselisihkan para ulama tentang keabsahan sahih dan tidaknya, ya, tapi maknanya benar, yaitu Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya ada orang yang 60 tahun itu sholat, tapi sama sekali sholatnya tidak ada nilainya, artinya sholatnya tidak teranggap, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kenapa? Karena dia rukuknya itu sempurna, tapi ketika sujud nggak sempurna. Artinya rukuknya dianggap tumakninah, tapi sujudnya nggak tumakninah. Padahal tumakninah itu di dalam setiap gerakan itu menjadi rukun di dalam sholat. Ya, ini saja satu gerakan tumakninah, tapi gerakan yang lain tidak.
ini saja nggak sah. Ya, apalagi semuanya nggak tumakninah, rukuknya, sujudnya, iktidalnya, semuanya nggak tumakninah. Bagaimana ini? Ya, maka ini harus kita berhati-hati dari hal ini. Baik, kita kembali ke pembahasan dalil dari hadis tersebut bahwasanya disunahkan mengulang salam ketika seorang itu sudah memberikan salam kepada saudaranya, kemudian terpisah selang waktu ataupun dengan sesuatu seperti tembok ataupun terselang dengan pohon, ya, atau yang lainnya, ya. Kemudian dia bertemu kembali walaupun jaraknya itu tidak lama, maka tetap disunahkan untuk salam kembali. Wa aidan haditsu Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga hadis dari Abu Hurairah yang lain, idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun thumma laqiyahu falyusallim alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, falyusallim alaihi, maka hendaknya dia mengucapkan salam atasnya. Fa in halat bainahuma, apabila terhalang antara keduanya sebuah pohon ataupun tembok ataupun batu, kemudian bertemu kembali dengan saudaranya tadi yang sudah diberi salam tadi, falyusallim alaihi, maka ucapkan salam kembali atasnya. Ya. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis Syekhul Wafa Ali bin Aqil di sini, kemudian beliau membahas tentang hukum salam kepada lawan jenis, ya. Wa yukrahu salamu ala syawabin nisa, dan dimakruhkan memberikan salam kepada pemudi, ya, pemudi artinya dari kalangan wanita yang masih muda, ya. Wala ba'sa bisalami 'alal ajaiz, dan tidak mengapa memberi salam kepada wanita yang sudah tua, ya, yang sudah tua. Wal barizat, al barizat, barizat ini wanita yang dia keluar untuk memenuhi kebutuhannya. Mungkin dia mau beli atau mungkin dia mau jualan, ya, ini barizat. Secara umum dia keluar untuk membeli suatu kebutuhan yang dia butuhkan, ya. Walaupun dia masih muda, maka ini kata penulis di sini ini tidak mengapa untuk memberikan salam, ya. Tapi nanti akan dibahas di sini. Baik, li'adamil fitnati bi aswatihinna, karena kenapa boleh? Karena tidak ada fitnah dengan suara mereka, ya. Jadi orang wanita yang sudah tua salam rapopo, ya. Ibu-ibu misalnya dengan ibu-ibu, ya, itu kan suaranya sudah enggak semerdu, ya. 40 tahun yang lalu istilahnya. Sudah serak-serak seret, ya, istilahnya. Wali annal barzah, ya, ini yang ajais, yaitu yang sudah tua. Adapun yang al-barizat, ya, wali anna al-barzata tahtaju ila salami 'alaiha wa raddi salamiha. Adapun al-barzah itu kenapa penulis di sini mengatakan boleh? Karena membutuhkan, ya, al-barzah itu membutuhkan untuk diberi salam dan dia menjawab salam, ya. Karena yang namanya kalau beli sesuatu, ya, misalnya ke warung, ya, dia kan apalagi yang jual tahu kalau ini jual ikhwan, assalamualaikum mau beli ini misalnya seperti itu, ya, ini boleh, ya, ini dibolehkan. Walil hajah ta'thirun bidzalika. Adapun
karena adanya kebutuhan maka itu punya pengaruh di dalam masalah hukum. Ya, jadi kalau ada kebutuhan itu punya pengaruh di dalam masalah hukum. Li jawazin nazar ila wajhil mar'ah li syahid. Ini seperti misalnya bolehnya untuk memandang wajah wanita bagi saksi. Ya, alasannya apa? Liyahfadzul hilyah, untuk niteni, ya, nggo niteni ki sing bener-bener saya tak tonton ki gelange kaya ngene, ya istilahnya perhiasan. Terus pakaiannya kayak gini, ya, bentuk jilbabnya seperti ini, misalnya seperti itu. Wa yuqima asy-syahadah, sehingga dia bisa menegakkan saksi tersebut, bisa benar-benar menegakkan kesaksiannya. Jadi nggak reka-reka, nggak salah orang, ya. Makanya dibolehkan untuk melihat saksi itu, untuk melihat apa yang disaksikannya itu, diantaranya wajah perempuan. Ini masih pendapatnya penulis, ya. Jangan dulu istilahnya, ya. Wa kadzalika as-sa'igh wal maghazili, demikian juga kepada tukang emas ataupun pemintal ini dibolehkan untuk memberikan salam. Nanti ada penjelasannya. Wa kullu man tu'amiluhu an-nisa'u min arbabit tajair was-sana'i, dan setiap orang yang wanita itu bermuamalah dengannya dari seperti apa, misalnya arbabit tajair, mungkin pemilik perdagangan atau distributor, ya, padahal wanita tersebut salesnya misalnya, ya, dia kerja, ya, karena mungkin dia mungkin seorang janda misalnya, harus kerja menghidupi anak-anaknya misalnya, ya, dia jualan, ngambil ke distributor, jualan roti, ngambil distributor, pemiliknya ternyata laki-laki, ya, dia mau nggak mau harus salam, ya, harus salam, atau kalau enggak dia disalami dia harus jawab, ya, seperti itu. Baik, kita lihat dulu penjelasannya. Dzakarul muallif rahimahullahu taala annahu yukrahu an yusallima 'ala an-nisa'i asyabat li'anna dzalika yajlibu jawabahunna wa sima'a aswatihin. Penulis menyebutkan bahwasanya dimakruhkan untuk memberi salam kepada wanita yang masih muda, karena yang demikian itu menimbulkan atau mengharuskan si wanita tadi harus menjawab, ya. Kalau si wanita tadi menjawab, otomatis akan menimbulkan apa? Mendengar suaranya, ya, mendengar suaranya. Wa asahu yajlibul fitnah, dan bisa jadi dengan suara tersebut akan menimbulkan fitnah. Ini wanita yang masih muda, apalagi kalau jawabnya di apa, kemayu, ya, istilahnya. Apalagi yang ngasih salam sing disir, nah, otomatis jawabnya was sak merdu-merdune. Nah, ini bisa menimbulkan fitnah, maka tidak diperbolehkan seperti ini. Karena kalau kita ngasih salam kepada wanita yang masih muda, otomatis wanita tersebut harus menjawab salam, kalau enggak dosa, ya enggak. Karena menjawab salam hukumnya apa? Wajib, ya. Fardu kifayah itu kalau rombongan, tapi kalau satu berarti fardu ain, ya. Berarti fardu ain, dia harus jawab. Kalau nggak jawab dosa. Tapi kalau jawab fitnah, ya, makanya jangan dikasih salam,
ya, ngerti wong ayu salami. Nek mbah-mbah ora disalami. Ya. Berarti nek apa-apane iki. Baik. Wa kam min sautin jarra hawa wa ishqan. Ya, wa kam min sautin jarra hawa wa ishqan. Ya. Dan berapa banyak suara itu bisa menimbulkan rasa cinta dan kerinduan. Ya. Iso kangen Pak krungu swara tok iki. Ya. Krungu suarane wong wedok ayu kangen Pak. Jane sing urut kenal, bojone dhewe ngono ya. Apalagi kalau belum halal ya, itu syaitan itu lebih lagi menggodanya, menghiasinya. Wis kangene bukan main. Ya. Wong karo sing wis halal kuwi kangene kaya ngono nek ra ketemu. Suarane tok wis insyaallah. Apalagi ditambah godaan syaitan ya, lebih lagi. Makanya idza kharajan nisa, apabila wanita itu keluar ya, istashrafaha syaitan ya, syaitan itu menghias-hiasi semuanya ya, dari mulai dari tubuhnya hatta suaranya ya, hatta suaranya ya. Walaupun wanita tersebut sudah tertutup misalnya, sudah cadaran, sudah suaranya, orang dengar suaranya wis bayang wah dah kaya ngopo ayune. Ya, wis bayang-bayang terus, wis sing dibayang wis reno-reno. Padahal orang ngerti ya ayu. Insyaallah. Ya, ini kaidah dalam agama kita, darul mafasid ya, muqaddamun 'alal jalbil masalih. Mencegah kemadaratan, kerusakan itu lebih didahulukan daripada mendapatkan manfaat. Ngasih salam kan manfaat, kita dapat pahala. Assalamualaikum saja 10, Assalamualaikum warahmatullahi 20, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lengkap 30 kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kan manfaat. Ya, tapi ingat, kalau dengan kita mempertahankan ingin ngambil manfaat, ternyata di sana menimbulkan madharat yang lebih besar, ya, maka tinggalkan. Ya, darul mafasid muqaddamun 'alal jalbil masalih. Ya. Jadi mencegah kemadharatan, kerusakan, itu kan kerusakan hati. Kerusakan hati susah Pak. Ya. Nek eling terus, wah, ora turu, ora iso turu, wis wae. Kelingan terus, ya. Padahal dudu apa-apane, ya. Tiwas dieling-eling, terfitnah. Nek masih bujang enggak, masih ada harapan wis tembung nek oleh. Lah nek ternyata bojone wong. Parah lagi, ya. Baik. Walam yara ba'san bisalam 'alal ajais wal barizat. Dan muallif itu berpandangan tidak mengapa mengucapkan salam pada wanita yang masih tua, ya sudah tua, dan al-barizat. Al-barizat yaitu tadi, ya, hiya jam'ul barizah, jamaknya al-barizah, yaitu allati tabruzu liqada'i hawaijiha, ya, yaitu yang keluar untuk memenuhi kebutuhannya, mau berjualan, mau beli sesuatu, ya, atau kebutuhan yang lainnya lah, ya, ingin ketemu Pak RT, ya, misalnya. Wa tab'an di kalamil muallif rahimahullahu la yakhlu amrun lin nisa min thalathati umur. Sesuai dengan apa yang diucapkan oleh muallif di atas, maka tidak keluar permasalahan dari 3 permasalahan yang berkaitan dengan wanita. Al-awwal, yang pertama, an takuna syabatan fayukrahu salamu 'alaiha.
Ya. Maka ketika wanita tersebut adalah syabah, yaitu masih muda, maka dimakruhkan untuk memberi salam kepada wanita tersebut, ya, karena madorotnya lebih besar, ya, kalau bisa tergoda gawat ini, ya. Maka karena itu hukumnya sunnah, sudah tinggalkan saja, ya, tinggalkan demi menjaga hati kita, ya. Atsaniyah, yang kedua, antakuna ajuzan, wanita tersebut sudah tua, fayajuzu salamu alaiha, maka boleh salam kepadanya. Adapun wanita tua ini ukurannya ya, karena apa? Sekarang wanita umur 60 itu ya sekinis-kinis, masya Allah, ya. Ini gue bahaya nih kan tetepan, ya. Apa meneh sing ameh salam bapak-bapak, ya. Sing disalami umur swida, sing meh salam umur 70 pas. Ya. Padahal kalau pria itu kan istilahnya nggak ada matinya, ya. Tapi kalau wanita disebutkan di dalam bahwasanya yang dianggap tua itu adalah yang sudah tidak berkeinginan untuk menikah, artinya sudah tidak bersyahwat lagi untuk melakukan pernikahan, ya. Wanita-wanita seperti ini sudah dianggap wanita yang tidak menimbulkan fitnah ketika diberi salam, ya. Makanya wanita seperti ini diberi rukhsah untuk menanggalkan pakaian luarnya. Di sini, ya. Jadi wanita yang tua ini boleh untuk kita memberi salam kepadanya, ya. Kecuali kalau wanita tuanya itu masih genit, Pak, ya, maka ini hati-hati, ya. Tapi kalau wanita wis jarian, wis mbah-mbah lah istilahnya, ya. Tapi biasanya disebut wong wedok, wah iki wis bahaya, ya. Tapi nek wis mbah, ya, wis mbah iki biasane wis krungu wis. Makanya boleh, ya. Baik. Kemudian yang ketiga, antakuna barizatan. Jenis wanita yang ketiga yaitu barizah, yang tadi keluar untuk kebutuhan. Fa'ala qaulil muallif, maka menurut ucapan penulis, yajuzu salam 'alaiha, boleh memberi salam kepadanya. Wal aqrabu fi dzalika an yuqal, dan yang lebih mendekati kebenaran dalam masalah al-barizah ini, atau dalam masalah tentang hukum memberikan salam kepada wanita itu, yaitu an yu'alliqul amru bima qasduhu asyari, ya, wa huwa darul fitnah. Maka yang lebih tepat mendekati kebenaran yaitu perkaranya itu dikaitkan dengan tujuan syariat, yaitu apa? Darul fitnah, darul mafasid, ya, mencegah fitnah, mencegah kerusakan, ya. Makanya walaupun dikatakan tua, tapi kalau masih blenger, ya ampun disalami, wis tinggal wae. Tibae rondo, wis repot iki wis. Besok ra mulih liwat ngono terus. Jadi hati-hati, karena syariat tujuannya mencegah fitnah, ya. Maka siapapun wanita tersebut, kalau itu menimbulkan fitnah, walaupun katanya sudah tua, tapi masih menimbulkan fitnah seperti tadi, masih dandan dan sebagainya, kelihatan cantik, maka jangan, ya. Apalagi yang muda, ya. Baik. Wali syari'
maqsadun fi dar'il fitnah bainal jinsaini. Dan syariat itu memiliki maksud untuk mencegah fitnah antara dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Ya. Fayuqalu dzalika la yakhlu min umur. Maka padahal yang demikian itu di dalam mencegah fitnah, maka bisa dikatakan perkara ini tidak lepas dari beberapa hal. Ya, yang pertama, keadaan yang pertama, an yakhshal fitnata, orang tersebut takut terjadi fitnah. Ya, dia takut akan terjadi fitnah. Fa idza khasyal fitnata fa innahu la yajuzu salam. Kalau dia takut fitnah, maka tidak boleh untuknya memberi salam kepada wanita tadi ya. Mau wanitanya tua, muda, ya, ataupun yang ada kebutuhan. Ya, kalau misalnya di warung, ya langsung saja. Misalnya kita ke warung yang jualan perempuan, ya gak usah salam lah, langsung beli, mau beli ini, misalnya seperti itu, sudah selesai. Ya, nggak usah assalamualaikum. Nanti dijawab lah, daleme pundi, namine sinten, wis ngobrol-ngobrol, ya. Akhirnya WA-ne pinten nggih? Repot wis. Ya. Nanti pasang status lagi, wis. Setan ini luwih pinter, Pak. Ya. Luwih pinter. Wong ngaji wae iso digodho. Ya, iso digodho. Ya. Embele-embele nggugah tahajud, Pak. Ya. Assalamualaikum, Dik. Dah bangun belum? Dah sholat belum? Ingat, ini Allah Subhanahu wa taala sepertiga malam turun ke langit dunia. Minta apa? Insya Allah dikasih. Jangan lupa doakan saya ya. Habis itu tidur lagi. Nggugah wong baru turu meneh. Insya Allah. Ini sudah terfitnah hatinya ya. Wong ngaji, Pak. Ya. Senes pengalaman ini. Jadi kalau dia takut fitnah, maka tidak boleh memberi salam. Kama dzakarul muallif rahimahullah taala, sebagaimana yang disebutkan penulis. Wal iftitan bi aswatihinna qad yajdibu al fitnah. Karena ya, fitnah dengan suara wanita tadi ya terkadang itu bisa menarik kepada kerusakan. Ya. Jadi dengan suara saja itu bisa memancing fitnah yang lebih besar, ya, kerusakan-kerusakan yang lebih besar, ya. Wala raiba anna syari'a jaa bi kulli ma yadrul fitnah, dan tidak diragukan lagi bahwasanya syariat itu datang dengan setiap apa yang bisa mencegah dari fitnah tersebut. Itu syariat datang. Jadi makanya syariat itu mencegahnya terlebih dahulu sebelum itu terjadi, ya. Dan prediksi syariat itu, masya Allah, karena syariat itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah itu yang menciptakan kita, Pak. Ya, makanya Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu, ya, apa-apa yang nanti bisa mengarah kepada fitnah dan kerusakan tersebut. Makanya dilarang, ya. Makanya jangan pede, aku ora istilahnya. Ya, yakin terfitnah, ya. Padahal sebab-sebabnya sudah jelas, ya. Maka ini harus hati-hati. Kita lebih percaya dengan yang membuat syariat, ya, yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan itu jalan untuk menuju fitnah, terjadinya fitnah, kerusakan antara lawan jenis, maka ya jangan dilakukan. Ya, karena itu pasti akan mengantarkan ke sana, maka hati-hati, ya. Qala Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 31, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin,
Dan hendaknya para wanita itu tidak menghentakkan kaki-kaki mereka agar supaya diketahui apa yang tersembunyi di kaki tersebut dari perhiasannya. Wanita jalan kalau pakai gelang kaki itu boleh kok. Tapi kalau jalan ojo digedruk-gedruke. Ya, biasanya kalau pakaian wanita yang syar'i kan menutup sampai kaki. Ya, terkadang pakai kaos kaki, ya, atau kalau enggak jubahnya itu sampai menutup kakinya secara keseluruhan. Jadi ketika jalan enggak terlihat telapak kakinya. Kalau misalnya enggak pakai kaos kaki enggak ada masalah, asalkan telapak kakinya enggak kelihatan. Karena memang asalnya itu menjulurkan pakaiannya, bukan pakai kaos kaki. Ya, kaos kaki itu kan untuk biasanya, karena sekarang ini yaitu jubah wanita itu kan tidak sampai ke bawah. Ya, kalau dahulu para sahabiah itu jubahnya sampai ke bawah. Ya, makanya ketika Rasulullah SAW bersabda tentang larangan isbal, yaitu pakaian laki-laki yang menutupi mata kaki, maka seorang sahabiah, ya, itu mengatakan, bagaimana dengan kami para wanita? Ya, maka Rasulullah SAW bersabda, turunkan sejengkal. Maka kalau begitu tampak kaki kita, maka turunkan lagi sejengkal dan jangan dilebihkan. Ya, kemudian turunkan lagi, artinya sampai ngelengsreh neng lemah. Ya, kemudian dalam riwayat lain dikatakan, ya Rasulullah, kalau nek ngelengsreh neng lemah kena najis. Ya, kena najis. Maka Rasulullah mengatakan, sapuan pertama yang kena najis, maka sapuan yang kedua, ya, langkah yang kedua itu mensucikannya. Karena bumi Allah Subhanahu wa taala itu tanah itu bisa untuk mensucikan hal yang najis. Makanya wudu kalau nggak ada air boleh tayamum dengan debu, karena itu bisa mensucikan. Ya, itu kondisi pakaian wanita dahulu para sahabiah. Ya, tidak ada kaos kaki istilahnya yang dipakai, tapi sampai ke tanah untuk menutupi agar supaya kakinya itu nggak tampak. Ya, tidak tampak, karena al-mar'atu auratun. Ya, wanita itu seluruhnya aurat. Dalam riwayat lain kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, jadi kaki itu juga aurat. Makanya pakai kaos kaki kalau sekarang, karena jubahnya nggak sampai ke bawah. Ya, baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, ya, melarang wanita untuk menghentakkan kakinya yang memakai perhiasan agar supaya tidak diketahui kalau dia pakai perhiasan. Jadi jalannya biasa saja kalau memang itu pakai perhiasan. Ya, dihentakkan itu kan inginnya agar supaya aku nganggo gelang. Ya, oke, ditekoki pirang gram. Ya. Akhirnya pamer-pameran. Ya, fa idza kana naha 'anil darbi fa min babi aula as-salam. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala saja melarang untuk menghentakkan kaki, ya, agar supaya diketahui perhiasan yang ada di kaki, itu saja dilarang. Lebih utama lagi suara. Kaki nggak ada masalahnya istilahnya, tapi kalau dihentakkan dalam rangka untuk agar supaya orang-orang tahu dia pakai perhiasan kaki, ya, itu saja nggak boleh, apalagi suaranya yang langsung, ya, dari wanita tersebut. Wa qala Allah azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat ke-25, faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya, dan datanglah salah satu di antara dua wanita tersebut berjalan dengan rasa malu. Ya, dengan rasa malu. Ini kisahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya, ketika membantu dua orang wanita
dari penduduk Madian. Nabi Musa lari dari Fir'aun karena mau dibunuh, dan Nabi Musa takut, ya. Ini menunjukkan apa? Musa itu kuat, tapi Fir'aun lebih kuat. Ya, Musa itu kuat, tapi Fir'aun lebih kuat. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi itu sesuai, diberikan salah satu mukjizatnya sesuai dengan artinya bisa untuk mengimbangi musuhnya. Karena Fir'aun kuat orangnya, ya. Makanya Nabi Musa juga dikasih kekuatan. Tapi walaupun begitu, Nabi Musa takut karena Fir'aun juga punya bala tentara, di samping kuat juga banyak bala tentaranya. Maka Musa pun lari, ya, lari ke Madian dan melihat segerombol penduduknya itu sedang memberi makan atau memberi minum hewan ternaknya, ya. Tapi wanita ini menjauh, ya, menjauh dari gerombolan orang yang antri memberi makan, memberi minum ternaknya tersebut, ya, karena nggak mau berdesakan, ya. Ini dalil bahwasanya bagaimana mereka menghindari fitnah, tidak mau berdesak-desakan. Mereka nunggu sampai selesai. Padahal kalau sampai selesai itu pasti malam, sore, nanti baru setelah selesai minumi ternaknya, malam baru pulang. Maka Musa pun berkata, kenapa kalian, ya, di sini? Artinya Musa, ini kok laki-laki semuanya, kalian wanita sendiri berada di mana, menghindar, ya, artinya nunggu orang-orang ini. Maka kedua wanita tersebut mengatakan bahwasanya kami akan memberi minum ternak. Karena apa? Karena bapak kami adalah orang yang sudah tua, artinya sudah nggak mampu bekerja. Maka kami anaknya, karena wanita semuanya, maka terpaksa membantu orang tua kami, ya, untuk meminumi hewan ternak. Tapi akhirnya dibantu oleh Nabi Musa. Nabi Musa yang berdesakan di situ, ya. Dan Nabi Musa dengan kekuatannya itu mengambil apa istilahnya hilbah, tapi yang besar, yang itu di dalam tafsir tentang kisahnya Nabi Musa itu dikatakan hilbah itu hanya mampu diangkat oleh beberapa orang, tapi Nabi Musa diangkat sendiri, ya, kuatnya beliau, ya, alaihi salatu wassalam, ya. Nah, kemudian setelah dibantu, maka datanglah ketika Nabi Musa berada di bawah pohon, ya. Kemudian datang salah satu wanita tersebut mengundangnya dalam kondisi dia datang dalam keadaan malu, ya. Artinya wanita tersebut menunjukkan bagaimana muamalah dengan lawan jenis, ya. Ini menjadi dalil bahwasanya zaman dahulu pun sebelum syariat Nabi Muhammad SAW, muamalah, ya, dengan lawan jenis itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa agar supaya tidak terjadi fitnah, ya. Baik. Kemudian atsani an la yukhsha al fitnah atau an la yakhsha al fitnata bi an takuna ajuzan la yakhsha min al iftitan bisalam 'alaiha. Kondisi yang kedua adalah kondisi seseorang yang tidak ditakutkan fitnah. Dia tidak khawatir akan terfitnah. Kenapa? Karena yang disalami mbah-mbah, ya, wanita mbah-mbah. La yakhsha minal iftitan bisalam 'alaiha. Dia yakin nggak mungkin terfitnah dengan kalau dia memberikan salam. Itu namanya mbah-mbah, ya, istilahnya. Fahadza la ba'sa bihi, maka kondisi seperti ini tidak mengapa. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alaihinna junahun ay yad'na thiyabahunna ghairu mutabarrijatin bizinah wa an yasta'fifna khairun lahun. Dalam surah An-Nur ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal qawa'id minan nisa. Al qawa'id
ya asalnya itu adalah al-qu'ud, yaitu orang yang duduk. Artinya wanita-wanita yang sudah tidak memiliki hasrat lagi untuk menikah, tidak bersyahwat lagi, ya. Allati la yarjuna nikahan, yang tidak mengharapkan lagi pernikahan, ya. Falaisa alaihinna junahun, maka tidak ada dosa, artinya tidak mengapa an yad'na thiyabahunna, untuk meletakkan bajunya. Makna thiyab, ya, makna thiyab ini yang dimaksud adalah jilbab. Tapi jilbabnya bukan jilbab yang kita pahami ya. Jilbab sesuai syar'i itu adalah pakaian luar, ya. Artinya dia tetap masih menutupi rambutnya, ya, masih menutupi rambutnya. Kalau jilbab dimaksud di sini adalah jilbab yang kain yang menutup dari atas ke bawah sebagai lapisan paling luar, itu namanya jilbab, sehingga tidak terbentuk bentuk tubuh seorang wanita. Lah itu kalau sudah nggak ingin nikah lagi, biasanya wanita menopause biasanya, ya, itu dibolehkan untuk menanggalkan jilbab, artinya pakaian luarnya, ya, tapi tetap masih pakai pakaian dalamnya yang itu menutupi auratnya, yaitu rambutnya, ya. Jadi yang ditanggalkan pakaian yang luar, ya. Ini yang diperbolehkan. Artinya nggak sempurna di dalam menutup aurat dengan kesempurnaan sunnah misalnya, itu nggak ada masalah, ya. Jadi cukup pakai jilbab, ya, istilahnya sudah pakaian luar kayak gamis, ya, gamis wanita yang panjang, kemudian pakai jilbab besar, itu sudah cukup, ya. Itu sudah cukup, ya. Tidak selengkap sebagaimana dia ketika masih muda. Dengan syarat ghairu mutabarrijadin bizinah, dengan syarat tidak berhias dengan perhiasan-perhiasan, ya. Gelang kalungnya tinggu kabeh wis ketok tuwa, ini enggak boleh, tetap tidak diperbolehkan. Wa an yasta'fifna khairul lahunna, tapi ingat, kalau tetap menjaga dirinya, artinya pakai pakaian yang lengkap, ya, sesuai dengan syariat, ya, tidak mengambil keringanan tadi, maka itu lebih baik, ya. Makanya sebagian sahabiah, kemudian istri-istri daripada tabi'ut tabi'in itu tetap, walaupun di masa tua, itu tetap memakai pakaian yang lengkap, ya, masih memakai pakaian yang lengkap menutupi tubuhnya seluruhnya, karena mereka berdalilkan dengan wa an yasta'fifna khairul lahun, ya. Kalau itu tidak ditanggalkan, walaupun itu boleh, ya, masih tetap dipakai untuk menjaga dirinya, maka walaupun sudah tua itu lebih baik, ya. Faqad rakhasa an tad'a al-hijaba al-mar'atu idza kanat ajusan qa'idatan, maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rukhsah untuk menanggalkan hijab, ya, bagi seorang wanita apabila wanita tersebut ajuzan qa'idatan, yaitu sudah tua dan tidak ingin nikah lagi. Ai qa'adat 'anin nikah la tushtaha, artinya dia sudah tidak menginginkan nikah lagi dan tidak memiliki, artinya tidak bersyahwat untuk menikah lagi, tidak bersyahwat untuk melakukan hubungan suami istri. Fa idza lam yakun hunaka fitnah fa inna hadza jaizun, maka apabila tidak timbul fitnah pada hal yang demikian, maka ini boleh. Wa hadzal ladzi yadhhar wallahu alam, maka inilah yang
tampak dan lebih kuat, yaitu tergantung itu ditakutkan fitnah atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian sumber fitnahnya bagaimana? Kalau kita mengatakan saya nggak takut fitnah, tapi kalau sumbernya itu masih muda, ya tetap. Maka alasan kita hanya sekedar alasan saja, digawe-gawe, ya gen itu wae. Makanya ini harus disatukan antara diri kita membaca bagaimana diri kita ketika akan memberikan salam kepada lawan jenis, ya. Kalau kita merasa aman, itu yang pertama. Satu, ini biasanya kebanyakan seperti ini, ya, merasa aman, ya. Oke lah kalau merasa aman. Tapi yang kedua juga harus dipenuhi syaratnya, yaitu yang kita kasih salam tersebut benar-benar, ya, bisa memberikan keamanan enggak? Kalau kita merasa aman tapi yang kita kasih salam enggak membuat aman, ya jangan. Kalau membuat aman, ya itu tadi, misalnya dia bamba, harus nganggo jari, misalnya, ya, nggak ada masalah, ya. Uang ngerti wis ora curiga, kayaknya salam mbah kae biasa lah, ya. Tapi kalau masih muda, ya, maka ini berbahaya. Jangan pernah mensucikan diri sendiri. Artinya mengatakan insya Allah saya kuat, ya, iman saya ya imannya, ya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masih membahas tentang masalah salam dengan lawan jenis, ya. Jadi masalah salam ini kalau dikupas memang luas, ya, dalam masalah fikih itu. Insyaallah kita sedikit demi sedikit mendapatkan ilmu, ya, yang berkaitan dengan salam. Jadi tidak hanya sekedar ketika kita mengucapkan sekedar ini kebiasaan karena kita hidup di mayoritas muslim, akhirnya karena ini menjadi kebiasaan ya kita salam. Tidak, tapi kita fahami betul ilmunya sehingga ketika kita mengucapkan kita akan mendapatkan perlipat gandaan pahala dari niat-niat kita, ya. Dari niat-niat kita di dalam mengamalkan masalah salam ini, ya. Jadi satu amalan itu bisa mendapatkan pahala yang lebih, ya, karena niat kita, ya, niat untuk menimbulkan kecintaan itu pahala sendiri. Niat agar supaya keimanan kita menjadi sempurna itu tambahan lagi dan seterusnya. Jadi makanya ini butuh keilmuan apa saja yang bisa kita niatkan nantinya ketika kita mengamalkan ilmu kita. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.